Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Gohan dan juga Piccolo yang dicegat oleh salah satu petarung dari alam semesta lain, di mana makhluk itu berniat untuk menyerang Gohan dan juga Piccolo. Namun tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang langsung membuat makhluk itu terjatuh. Dan ternyata tembakan laser itu tidak hanya menyerang makhluk itu, namun menyerang Gohan dan juga Piccolo, di mana mereka berdua pun segera bersembunyi untuk menghindari tembakan laser itu. Namun tembakan laser itu juga telah mengarah kepada mereka lagi, yang membuat mereka harus menghindari tembakan laser itu dengan cepat. Di saat Piccolo sedikit lengah, tiba-tiba tangannya terkena tembakan laser yang membuat tangannya langsung putus. Beruntungnya Piccolo memiliki kemampuan regenerasi untuk menumbuhkan tangannya kembali. Dan ternyata makhluk itu menyerang mereka dengan menggunakan sebuah bola yang dijadikan sebagai mata. Kemudian Piccolo dan juga Gohan pun berniat untuk mencari keberadaan dari makhluk itu. Mereka pun menembakkan sebuah tembakan laser yang menimbulkan sebuah asap. Dengan menggunakan asap tersebut, mereka pun bisa bergerak diam-diam untuk mencari makhluk itu. Kemudian Goku dan juga Vegeta yang baru datang, mereka pun menjadi incaran makhluk itu. Sebelumnya mereka meremehkan serangan dari makhluk itu, namun hampir saja mereka berdua terkena serangan tersebut. Nah, di sini Piccolo pun akhirnya menyadari kenapa makhluk itu bisa melacak keberadaan dari mereka. Ternyata di sini makhluk itu menggunakan cara dengan merasakan hawa panas dari mereka berdua untuk melancarkan tembakan. Oleh karena itu, di sini Piccolo dan juga Gohan pun segera memanaskan batu-batu yang berada di sekitar tempat tersebut untuk membuat makhluk itu tidak bisa membidik mereka lagi. Kemudian di sini makhluk itu yang sangat kesal akibat tekniknya telah terbongkar. Dia pun memutuskan untuk menembakkan tembakan laser ke segala penjuru arena pertarungan. Di sini para G-Factor pun dibuat kesulitan untuk menghadapi serangan tersebut. Kemudian Goku dan juga Vegeta yang berhasil menemukan keberadaan makhluk itu segera menghabisinya dengan menembakkan tembakan laser terkuat mereka masing-masing.
Walaupun telah menerima serangan laser dari Vegeta dan juga Goku yang menggunakan tembakan laser terkuat mereka, di sini makhluk itu sama sekali tak terluka. Vegeta pun kembali menembakkan tembakan laser kepada makhluk itu, namun makhluk itu malah bisa mementalkannya yang membuat Goku dan juga Vegeta hampir saja terkena serangan tersebut. Kemudian tak lama muncullah teman yang satunya yang ternyata yang menembakkan tembakan laser. Sementara temannya yang pink ini, dia tugasnya hanya memantulkan tembakan laser saja. Bisa dibilang dia hanyalah sebuah cermin untuk menembakkan tembakan laser itu ke target yang mereka mau. Kerjasama dari dua makhluk ini benar-benar sangatlah merepotkan untuk bisa dikalahkan oleh para peserta yang lain. Sementara itu, Tenshinhan segera membagi tubuhnya menjadi 4 bagian untuk segera memburu makhluk yang telah menembakkan tembakan laser tersebut. Sementara Goku dan juga Vegeta mereka melemparkan batu ke arah makhluk yang dijadikan sebagai cermin, karena makhluk itu tidak akan bisa menembakkan tembakan laser jika dia terus dilempari batu. Sementara itu, di sisi lain Tenshinhan berhasil menemukan keberadaan dari sang penembak jitu. Kemudian Tenshinhan pun segera menghabisi makhluk itu dengan menggunakan jurus Kikoho-nya. Serangan tersebut pun sukses membuat kedua tangan dari makhluk itu langsung patah. Namun di saat-saat terakhir makhluk itu melakukan hal yang cukup curang, di mana dia menembakkan tembakan laser ke arah tanah yang membuat Tenshinhan akhirnya keluar dari arena pertarungan. Namun Tenshinhan yang tak mau rugi, dia pun segera membawa makhluk itu keluar dari arena pertarungan yang membuat kedudukan dari dirinya dan juga makhluk itu seimbang. Nah, di sini makhluk sebelumnya dia pun juga sudah tak bisa berbuat apa-apa karena sudah dibuat terpojok oleh Goku dan juga Vegeta.
karena saat ini dia pun juga tak bisa untuk melakukan penyerangan akibat temannya sudah keluar dari arena pertarungan. Dia pun berniat untuk melarikan diri namun dihadang oleh seekor makhluk dari alam semesta yang lain. Nah, di sini Vegeta yang sangat kesal segera menembakkan sebuah Gatling kedua makhluk tersebut yang membuat mereka berdua langsung keluar dari arena pertarungan. Dengan begini, para Z-Factor pun berhasil mengalahkan dua makhluk yang sangatlah merepotkan pada turnamen kekuatan ini. Walaupun begitu, mereka harus tetap waspada untuk menghadapi musuh lain yang pasti memiliki kekuatan dan juga kemampuan yang juga sama merepotkannya. Ditambah lagi, saat ini para petarung akan menggunakan berbagai cara demi bisa memenangkan turnamen kekuatan ini. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini, setelah turnamen kekuatan berjalan beberapa menit, nampak kalau sebagian besar para petarung sudah mulai keluar dari arena pertarungan dan hanya menyisakan sebagian saja, di mana petarung yang masih memiliki jumlah terbanyak adalah alam semesta ke-7, sementara yang memiliki jumlah paling sedikit adalah alam semesta ke-11 yang hanya menyisakan 3 orang saja. Di sini, Virus masih mewaspadai petarung dari alam semesta ke-11 yang masih tersisa 2 orang, karena dua petarung itu sama sekali tidak terlihat dan memiliki kemampuan yang cukup merepotkan. Kemudian kita akan diperlihatkan Dispo yang sedang bertarung melawan salah satu makhluk berlendir, di mana makhluk itu benar-benar membuat Dispo cukup kerepotan, namun dia berhasil menghalau makhluk itu dan menembakkan tembakan laser hingga tubuhnya menjadi hancur. Kemudian Dispo berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dengan menendang makhluk itu untuk keluar dari arena pertarungan. Ketika tendangan berhasil dilancarkan, ternyata semua ini adalah jebakan dari makhluk itu untuk membuat Dispo lengah. Makhluk itu segera melilit tubuh Dispo dengan menggunakan tubuhnya dan kemudian membanting tubuh Dispo hingga membuatnya tak berdaya. Melihat Dispo yang saat ini sedang terpojok, pada akhirnya Jiren akan turun tangan untuk menghadapi makhluk itu sendiri. Merasa tertantang, makhluk itu pun akan segera menghadapi Jiren. Kemudian makhluk itu segera membesarkan tangannya untuk menghajar Jiren dan menggeprek tubuhnya. Namun dengan satu kali pukulan saja, Jiren berhasil mengantarkan makhluk itu kembali ke kursi penonton.
Goku yang melihat kekuatan dari Jiren yang begitu luar biasa, dia pun sampai terkejut dan juga ketakutan. Sementara itu, di sisi lain, Master Roshi tiba-tiba diserang oleh Frost. Goku yang mencoba untuk membantunya, dia malah dihadang oleh si endut dari alam semesta kedua. Nah, ternyata di sini rencana Frost sebenarnya adalah mengincar satu persatu petarung dari alam semesta ke-7 untuk mengeluarkannya. Kakek mutant Roshi pun langsung meningkatkan aura kekuatannya yang membuat kali ini mereka pun harus melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Namun tetap saja kekuatan Frost masih berada unggul daripada kakek mutant Roshi, yang membuat kakek mutant Roshi harus dihajar oleh Frost sampai membuatnya terpental. Namun tiba-tiba kakek mutant Roshi langsung bangkit dari jatuhnya. Kemudian dia menggunakan jurus Mafuba untuk menyegel Frost. Nah, di sini Frost yang menerima serangan dahsyat dari kakek mutant Roshi membuatnya tak berdaya dan hampir saja masuk ke dalam kendi penyegel. Namun karena energi dari kakek mutant Roshi yang sebelumnya telah habis akibat bertarung melawan beberapa petarung, membuatnya gagal untuk melakukan penyegelan. Namun dari hal tersebut membuat Frost menjadi sangat ketakutan dengan teknik penyegel milik kakek mutant Roshi. Frost yang kesal berniat untuk segera menghabisi kakek mutant Roshi. Namun sebelum itu dia berniat untuk menyiksanya, di mana Frost menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi kepada kakek mutant Roshi yang membuatnya semakin lama semakin terpojok. Dan kali ini Frost berniat untuk melubangi jidat dari kakek mutant Roshi untuk segera menghabisinya. Di saat kakek mutant Roshi sudah terpojok, tiba-tiba Vegeta langsung datang dan berhasil melancarkan sebuah pukulan kepada Frost hingga membuatnya terpental. Kemudian dia pun berniat untuk segera menghabisi Frost dan mengeluarkannya dari arena pertarungan. Namun Makita langsung datang dan menyerang Vegeta. Kemudian Vegeta segera berubah menjadi Super Saiyan dan langsung menyerang Makita. Namun Frost juga ikut datang membantu Makita, yang kali ini Vegeta harus dikeroyok oleh dua orang sekaligus.
このマゲッタさん倒して差し上げますよ。こっちのセリフだ。次は普通の感じですよ。Di sini kakak Muten Roshi yang merasa berhutang budi kepada Vegeta akibat dia yang telah menyelamatkannya berniat untuk menggunakan jurus Mafuba agar bisa menyegel Mageta. Kemudian dia pun segera mengarahkan jurus Mafubanya itu kepada Mageta. Namun Frost langsung muncul dan segera mengendalikan jurus Mafuba itu. Ternyata Frost juga bisa mengendalikan jurus Mafuba dan kemudian mengarahkannya kepada Vegeta. Nah, di sini nampak kalau Vegeta tak bisa berbuat apa-apa ketika dirinya harus disegel oleh Frost ke dalam kendi penyegel.お返しいたしますよ。あなたにいただいたこれがありますから。Kemudian akhirnya Frost berhasil menyegel Vegeta ke dalam kendi ini, dimana akhirnya dendam Frost selama ini kepada Vegeta berhasil terbalaskan. Tidak berhenti sampai di situ, Frost pun segera menyiksa kakek Muten Roshi dengan menggunakan tembakan laser yang membuat kakek Muten Roshi semakin lama semakin tak berdaya. Di saat-saat terdesak ini, kakek Muten Roshi segera mengeluarkan sebuah laser tipuan yang berhasil menghancurkan kendi penyegel milik Vegeta. あのマフーバという技は最高です。憎くて仕方がなかったベジータ。わしのせいでベジータをあなたにはもう用はありませんよ。samaですね。Menyadari hal itu, di sini Frost pun mencoba untuk menahan kendi penyegel itu agar Vegeta tidak keluar. Namun semuanya sudah terlambat. Vegeta berhasil keluar dari dalam kendi penyegel dengan amarah yang sangat membara. Nah, di sini Mageta yang sebelumnya telinganya disumpal oleh sebuah batu langsung dihancurkan oleh Vegeta. Frost yang merasa ketakutan, dia pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian Mageta lah yang harus menerima semua amarah dari Vegeta yang membuatnya akhirnya keluar dari arena pertarungan. Vegeta yang melihat kalau kakek kura-kura saat ini sudah sangat kelelahan meminta kepadanya untuk menyerah saja, karena sepertinya dia sudah tak bisa lagi untuk melanjutkan pertarungan dan meminta kepada kakek Muten Roshi untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Kemudian kakek Muten Roshi pun segera keluar dari arena pertarungan. Dari awal pertarungan kakek Muten Roshi sudah berjuang dengan sangat keras dan inilah waktu yang tepat baginya untuk menyerah agar dirinya tak mati. Perjuangan dari kakek Muten Roshi untuk mengalahkan para petarung dari alam semesta lain memang tidak bisa untuk diremehkan. Bahkan di sini Virus pun mengapresiasi perjuangan dari kakek Muten Roshi kalau dia adalah petarung yang sama sekali tidak mengenal kata menyerah dan memiliki pengalaman yang sangatlah banyak. Walaupun begitu, pertarungan di turnamen kekuatan akan terus berlanjut di antara para peserta turnamen yang masih tersisa. Dan kali ini Goku akan bertarung melawan Ribrianne. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.